Nama saya Rahmat Burhan, dipanggilnya Rambo. Dulu pernah langsing, sekarang jadi langsung ya Bapak-Bapak. Saya instruktur, trainer, konsultan juga, praktisi juga, certified ya. Kalau dibilang sejak kapan 2000 sampai sekarang ya. Hmm, kemudian certifier ini ada certifiernya. Oh ini suka ada yang nanya nih. Certifier apa nih Pak? Ini mengenai operation ya, operation management. Tapi saya kerjasama dengan konsultan bukan dari Indonesia ya, bukan dari BNSP, tapi dari luar negeri, dari Jepang. Nah, jadi khusus supervisor atau asisten manajer. Nah, sejak pandemi ini lagi postpone dulu. Tapi 2 tahun belakangan, 2018 sampai 2019 mau 2020 sudah banyak ya manajer maupun asisten manajer atau supervisor yang ikut disertifikasi. Wah, sembari saya ini. Oke, jadi selama 2 hari ke depan, oh ini profesional background saya, jadi saya diluluskan sama kampus yang berjaket kuning, ya bukan Golkar ya Bapak Ibu. Nah, jadi jurusannya Mechanical Engineer, ya ini sertifikasi saya. Jadi di safety juga pernah. Oh sih, oke oke, paham Bu ini, tenang aja ya, tenang, don't worry ya. Jadi ini untuk production management. Jadi sebelum saya menjadi trainer atau saya juga bekerja seperti Bapak Ibu di perusahaan swasta. Kalau ini nama perusahaan swastanya Masusita. Kalau ada yang tahu Masusita ini produknya Panasonic ya. Jadi saya dulu di sini ya. Ini sejumlah banyak ya sampai Hira Osas ya dari Kan juga saya dapat ya. Jadi silakan mau tanya atau apa referensi ya dengan apa yang dimaksud budaya di dunia ketiga. Jadi budaya nih ya. Jadi budaya ini dimaksudkan diantaranya baik kita paham ya ya budaya masyarakat atau community culture atau budaya perusahaan seperti Surya Toto maupun Sri Buga punya budaya perusahaan ya sampai kepada safety culture. Jadi prosesnya sama semuanya ya. Ke safety culture pun juga begitu. Kemudian paham aspek safety culture ya. Jadi kita tahu perbedaan antara safety culture sederhana ya, safety culture atau safety climate ini perbedaannya nggak terlalu jauh beda ya. Cuma hanya jadi gini, orang bilang bahasanya gini, ini perbedaan antara budaya K3 dengan ya iklimnya K3. Nah, jadi iklimnya itu bisa berubah-ubah, tidak stabil, tapi budayanya tetap sama. Jadi kalau ada yang bilang safety climate atau iklim K3, saya bilang K3 aja deh ya. Iklim K3 berarti ya ini iklimnya ya. Orang melihatnya itu adalah tampak luarnya ya. Nah, kemudian ya safety culture ini adalah budayanya karena di dalamnya ini makin dalam ibaratnya ya bongkahan es ya di lautan ya. Jadi tampak luarnya itu safety climate atau iklim K3 yang di bawahnya air itu yang dibilang budaya K3. Nah, bagaimana permodelannya? Modelnya banyak, ada yang dari Hudson, ada yang dari Bradford ya. Nah, atau dari beberapa world class company model lainnya. Model dari safety culture. Jadi sebetulnya safety culture itu
eh, ya bagaimana perusahaan membudayakan ya K3 di seluruh ya aktivitas pekerjaannya. Nah, itu dia ya. Jadi sampai manusianya yang apa istilahnya terlibat di dalamnya ya itu harus dibilang rajin gitu ya, rajin gitu. Nah, ini manfaatnya. Dan itu pun harus diukur ya nanti ya. Ada pengukurannya kalau di safety culture itu melalui jadi bagian di dalamnya itu safety culture itu ada namanya behavior based safety. Nah, behavior based safety inilah yang diukur ya. Dari ada beberapa poin yang diukur di sana, tapi paling penting adalah tingkat motivasinya dia. Jadi positif attitude-nya dalam melakukan ya aktivitas K3. Begitu Bu Andini sama Pak Nuryanto. Ya, topiknya sederhana, ya, tapi cukup jelimet juga, gitu ya. Karena ilmunya dari segala macam bidang keilmuan di sini, ya. Kalau kita mau tahu konsep culture sendiri, ini bidangnya antropologi, gitu ya. Kemudian kalau yang safety ini ya baru K3-nya ya ini pembelajaran dari kita apa istilahnya K3 itu sendiri ya. Nanti proses pembentukannya juga begitu ya. Nah, nanti ada safety knowledge ya, pengetahuan K3. Nah, pengetahuan K3 ini ya macam-macam ya di sini. Entah itu melalui pelatihan ya atau induction ya. Nah, itu atau juga melalui poster ya, itu safety knowledge. Ya, contoh-contoh dari safety knowledge. Sedangkan safety behavior adalah ini adalah dia berani melakukan tindakan stop, ya, jadi berhenti, ya, apabila kondisinya dinilai, ya, baik kondisi maupun tindakannya dinilai tidak aman. Nah ini, ya, safety behavior. Di samping itu adalah perilaku dari manusianya ya untuk melakukan ya ke K3 itu sendiri. Jadi kalau sudah lihat tindakan maupun kondisinya nggak aman, ya udah stop. Gitu, ya. Nah ini yang sebetulnya jadi penopang bagi proses pembentukan safety culture. Kemudian ya ini ya pemahaman beragam permodelan dalam safety culture, kemudian perencanaan dari safety culture itu sendiri. Jadi perencanaannya sederhana, ya. Yang penting Anda rencanakan, kemudian ya ini banyak sih ya, nanti bisa dilihat checklistnya lah. Ini selama 2 hari, nanti kita mulai jam 9, ya nanti 10.30 mungkin ada ya ini dulu ya, istirahat sejenak lah. Mungkin kondisi 15 menit
Iya, oke. Mari kita jawab bersama. Ya, Berapa lama 5 pil yang Anda habiskan? 2,5 jam ya, Pak. Jam 2,5. Dua setengah. Oke. Ya. Jadi Anda dikasih 5 butir ya. 5 butir. Pil pertama ya kita minum nih. Pil pertama. 0 menit ya. Setengah jam berikutnya pil nomor 2. Pil nomor 3-nya setengah jam berikutnya berarti 1 jam. Setengah jam berikutnya pil nomor 4. Pil nomor 5 berarti 2 jam. 2 jam, iya. Oke, bagi 30 dengan setengah tambah 10 berapa jawaban Anda? 70. Ada yang lain? Bu Andini berapa? 70, Pak. Oh, hebat. Betul. Nah, nomor 3. Apa yang Anda nyalakan lebih dahulu? Korek api. Korek api. Oke, siap. Ya. Nah, nomor 4. Dari 3 buah mangga, berapa mangga yang Anda punya? Song, Pak. Kan baru direncanakan, Pak. Wah, siap. Bu Andini berapa? 2 ya? Iya, Pak. Berapa bulan yang mempunyai 28 hari? 1. 1. Januari punya enggak? 1, Pak. Punya ya. Januari punya ya. Kan 12 ya. 28 masih ada ya. Berarti ada 12 Bu. 12 bulan. Nah, jangan bingung buat ini. Kok ada 12? Ya iyalah. Kan Januari ada ya. Gitu loh. Kan lebih Januari 31. Berarti 28-nya ada dong. Kan gitu kan. Nah, Februari ada pasti. Maret ada. April ada sampai Desember. Berapa jumlah orang yang berada dalam minibus? 10. Jelas, Pak. Ya, Sama sopirnya. 1 sama supirnya. Jangan lupa supirnya dihitung. Kan ada dalam minibus. Apa warna baju yang dikenakan sopir minibus? Nah, ini saya bingung, Pak. Saya enggak tahu. Siapa yang jadi supir minibus? Ini burunya saya sendiri. Nah, apa warna baju Anda? Putih sekarang ya. Ya, putih. Kalau Bu Andini coklat ya coklat, kan gitu kan? Apa yang ada di tengah sawah? Wih. Wih, wah, pintar. Ini ya banyak yang kejebak soalnya. Nomor 9. Berapa jam Anda tidur? Berapa jam nih? Susah ya. Anda tidur jam 8 malam. Ya. Ya. Pakai waker nih, waker bukan pakai handphone nih, ya. Pakai jam yang ada jarumnya nih, ya. Nah, kan gitu kan. Nih stylenya jam 8, sekarang jam 8. Di style. Kan biasanya stylenya kecil tuh. Nah, kalau geser dikit, ya, jam 9. Berarti Anda tidurnya bunyi kan nih? Bunyi biasanya. Nah, berarti Anda tidur berapa lama? 1 jam. Bukan 13 jam ya, 1 jam aja. Terakhir, ya, mobil itu melaju 80 km per jam di lorong sempit sekali, hanya muat 1 mobil. Tidak ada lampu jalanan yang menyala, lampu mobil mati, bulan bersinar. Tiba-tiba seorang hitam muncul. Terkejut, namun sopir dapat menghentikan tepat di depan orang tersebut. Bagaimana dia bisa melihat? Tentunya pakai mata ya. Kondisinya. Nah, jawaban Anda apa nih? Oh, tadi saya jawabnya yang itu, Pak, yang dengan membuka mata. Oh, dengan membuka mata. Ya. Pakai suara ya, Pak? Ada suara. Oh, pakai suara. Oh, kuncinya di sini. Bulan bintang tidak bersinar. Berarti siang hari ya. Siang hari, betul. Ya, bukan malam hari. Jadi orang beranggapan bahwa ini malam hari.
Padahal di sini dibilang bulan bintang tidak bersinar. Berarti dia kondisinya siang hari. Ya, bukannya lampu mobilnya rusak, bukan. Memang sengaja dimatiin, dan lampu jalanan juga nggak mungkin nyala kan siang-siang. Oke, siapa yang betul semua? Rambu Pak yang betul semua Pak. Yang bikin soal nih betul semua. Oke, ya. Ini intermezzo aja, jangan ini. Wah, udah dibikin puyeng nih sama Pak Rambo. Enggak, ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya. Teori dan konsep tentang kultur. Nah, atau dibilang budaya, ya. Jadi culture, wah, culture budaya nih ya.